sesat apa sih Pak Kabinet Pak Jokowi Amin ataupun Bapak di Kementerian Investasi? Adik-adik semua, ini kan kalau kita bicara generasi Z ini kan tahun 95 sampai 2012. 95 sampai 2012. Ya. Jumlahnya ini kurang lebih sekitar 70-an juta lebih. Betul. Karena dulu waktu saya di tim kampanye Pak Jokowi, saya itu direktur pemenangan untuk anak-anak muda. Jadi sedikit masih ingat data waktu dulu. Ya. Bahkan saya ingin mengatakan siapapun yang mau jadi presiden besok harus merebut hati dari generasi Z yang ada di depan saya ini. Jadi kalau dibicara tentang kecepatan, teman-teman, kami ini masuk di kabinet itu dalam kondisi yang tidak enak. Waduh. Kenapa tidak enak? Masuk kabinet bulan Oktober. Februari Maret masuk Covid. Pandemi itu Pak lama ya Pandemi. Pak? Yes. Rapatnya di Zoom terus. Jadi ketemu muka di kaca aja gitu. Dan kalau ditanya seberapa cepat, bayangkan kalau kita tidak cepat membuat keputusan di era Covid, mau jadi apa negara ini? Dan saya harus ingin mengatakan kepada teman-teman, sekalipun negara kita ini dianggap oleh banyak orang negara yang bukan negara maju, tetapi yang mampu menyelesaikan persoalan pandemi Covid salah satu negara terbaik yaitu Indonesia. Ya, padahal kalau kita bandingkan dengan Eropa, dengan Italia katakanlah, fasilitas kesehatannya luar biasa. Kita ini mau ke puskesmas aja, mobil puskesmas nggak ada kalau di kampung-kampung, harus jalan kaki. Nah, itu artinya apa? Menunjukkan kecepatan. Jadi berpikir jadi menteri itu tidak hanya cepat, tapi tepat juga. Kecepatan, ketepatan, dan harus strategis. Dan itu harus punya leadership. Ini harus punya leadership. Nah, kalau kita melihat ciri-ciri generasi Z, anak saya juga kebetulan itu kan masuk dalam generasi ini. Pertama ini generasi Z, individual tinggi sekali. Nggak mau pusing. Orang tua tanya main handphone aja. Apa ini? Kira-kira. Yang kedua, sifatnya apa ya? Nggak mau diatur lah kira-kira begitu. Mau hal yang cepat. Ya mau hal yang cepat, nggak mau butuh proses. Memang melek dengan teknologi. Nah kalau teman-teman mau jadi menteri atau membutuhkan menteri yang gerakan cepat, itu harus leadership. Selain pintar baca buku, selain melek medsos, dia harus punya leadership. Nah leadership itu berorganisasi, dia harus berinteraksi. Begitu generasi kalian ini tidak mempunyai kemampuan berinteraksi dengan yang lain, hanya dengan handphone, maka masalah yang datang itu masalah sosial. Itu. Jadi kalau mau tanya pengalaman saya dulu bagaimana, ya aktif berorganisasi. Nggak apa-apa, demonstrasi itu penting, protes nggak apa-apa. Jadi Pak Jokowi diprotes nggak apa-apa nih Pak ya? Nggak apa-apa. Oh, bisa sering demo ya Pak? Demo aja, di kantor saya siapkan ruangan demo kok. Iya. Ada tempatnya tuh Pak ya? Ada tempatnya. Karena saya dulu tukang demo. Saya waktu di mahasiswa, saya pernah ketua BEM. Jadi demo itu bagian daripada pekerjaan saya. Dan itu jangan dianggap bahwa demo itu nggak bagus. Bagus kalau punya masalah yang substansi. Nah itu. Nah, beda teman-teman muda kalau orang yang cuma tahu kutu buku, menteri yang cuma tahu baca buku, yang tidak punya pengalaman berorganisasi, kecepatan dia bergerak pasti berbeda. Karena memimpin negara itu bukan baca buku dulu, begitu ada masalah ini baca buku dulu, baru kita lihat resepnya seperti apa. Nggak begitu. Intuisi. Yes. Intuisi. Nah sering saya katakan bahwa kampus tidak menjamin kualitas seorang mahasiswa. Yang menjamin kualitas mahasiswa itu adalah mahasiswa itu sendiri. Dan jangan pernah menggantungkan masa depan kalian kepada orang tua kalian. Karena dia sendiri gak bisa menjamin kalian. Oh gimana keluar malam aja pulang udah dimarah, udah gak mau ngomong, gimana? Itu ciri generasi sekarang gitu. Jadi menurut saya
Apa yang ditanyakan tadi bahwa seberapa besar kecepatan, teman-teman bisa rasakan. Negara lain pasca pandemi, ini saya mau kasih gambaran dikit nih. Ini bukan ceramah bos. Silakan Pak, nggak apa-apa Pak. Pasca pandemi COVID, isunya cuma dua. Di semua negara. Satu adalah bagaimana pemimpin negara mengendalikan pandemi COVID. Yang kedua pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dan teman-teman, saya mau sampaikan bahwa kondisi global sekarang, kondisi dunia dalam konteks ekonomi, pasca pandemi, itu semua hampir tidak pasti. Perang dagang antara China dan Amerika. Ini awal daripada persoalan ekonomi dunia. Setelah perang dagang China dan Amerika belum selesai, datang yang namanya COVID-19. Belum selesai COVID-19, kita masih pemulihan, muncul perang antara Ukraina dan Rusia. Nah ini saya mau jelaskan kenapa mahasiswa demo pemerintah ini. Ukraina dan Rusia perang, harusnya kan kita berpikir, kok mereka yang perang, kenapa harus kita di sini yang kena dampaknya? Tahu nggak? Begitu perang, harga minyak dunia naik dari $63 per barel menjadi $120 per barel. Konsumsi minyak di Indonesia per day itu 1.500.000. Sorry, konsumsi kita itu 1.500.000, kemudian hasil produksi kita itu hanya 700.000 barel. Jadi kita masih impor 800.000 barel. Itulah kemudian kas negara habis di situ. Gandum, impor 100%. Nah, di tengah krisis, teman-teman, Inggris, siapa yang tidak kenal Inggris dengan begitu negara yang hebat? Membuat resep salah. Transisi politik dari PM Boris ke Truss, itu kemudian membuat kebijakan ekonomi yang agak keliru dengan menurunkan persentase pajak untuk menghidupkan ekonomi domestiknya. Itulah kemudian terjadi, kemudian pasar keuangan tidak percaya, kemudian nilai tukar pound sterling lebih rendah daripada dolar, dan itu pertama terjadi. Jadi teman-teman semua, hati-hati, kecerdasan seorang tidak cukup sebagai modal utama dalam memimpin negara atau menjadi menteri. Mau jadi menteri, mau jadi pemimpin negara tidak cukup dengan pidato-pidato saja. Apa kurangnya Truss dalam berpidato? Saya mau sampaikan, apa kurangnya Truss dalam berpidato? Tapi begitu merumuskan kebijakan negara, keliru. Nah saya takut di Indonesia kita memilih pemimpin yang cuma jago retorika saja. Ya. Siapa Pak? Ini saya mengambil contoh di Inggris. Gitu contoh loh. di negeri Konoha. Jadi harus punya intuisi, leadership, dan ketepatan. Nah ini, kalau ditanya tentang itu. Oke. Nah, Indonesia hari ini, karena Pak Jokowi, terlepas kalian mau setuju atau tidak setuju, itu hak kalian. Mahasiswa itu punya independensi. Bahwa satu-satunya negara, bukan salah satu negara terbaik, saya ulangi, salah satu negara terbaik, ya selamat datang Pak Sekjen BPP HIPMI, mantan Sekjen BPP HIPMI. Selamat datang Bang Bagas. Ini hebat sekali nih. Tepuk tangan teman-teman. Aplaus kepada Bagas. Indonesia sekarang pertumbuhannya ekonomi 5,3%. Inflasinya di bawah 4%. Ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di negara-negara G20. Jadi kalau ditanya seberapa cepat, jangan tanya saya, tapi tanya hasil. Siap. Karena saya selalu berprinsip sejak mahasiswa dulu, hanya kepada Tuhan saya percaya, manusia butuh data. Kira-kira begitu, bos. Siap. Tepuk tangan teman-teman. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.